Alhamdulillahilladzi farada as-salata ala ibadihil mu'minina wal mu'minat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa as'aluhul mazida min fadlihi fi jami'il awqat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailuha minal muhlikat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi madamatil ardu was samawat. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah yaghfir lakumuz dzunuba waz zalat. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur dan bertafakur kepada Allah yang Maha Luhur. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat rahmat, hidayah dan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah yang Maha Agung. Dengan modal iman dan takwa, hidup kita akan bahagia di dunia dan juga nanti di alam yang kekal. Para hadirin rahimakumullah, kita melaksanakan solat fardu sehari semalam 5 kali solat. Dan solat fardu yang sering kita lakukan ini tentunya afdolnya dengan cara berjamaah. Di dalam fikih sunnah dijelaskan oleh Syekh Sabiq bahwa solat jamaah itu adalah hukumnya sunnah muakkad. Dalam hal ini juga Rasulullah telah bersabda, "Salatul jamaah afdalu min salatil fardh bi 27 darajah." Muttafaqun alaih. Dengan hadis ini jelaslah hadirin, bagi hamba Allah yang melaksanakan solat berjamaah, dia akan mendapatkan nilai lebih besar, yaitu 27 derajat. Demikian juga Imam Nawawi dalam kitab Iqna menjelaskan bahawa solat berjamaah itu adalah fardun kifayah, fardu kifayah bagi seorang lelaki yang kebetulan dia merdeka dan mukimin, hukumnya fardu kifayah. Demikian juga hadirin dalam kitab Bajuri dijelaskan bahwa solat berjamaah itu adalah hukumnya sunnah muakkad. Artinya penting solat ini dilaksanakan dengan berjamaah. Demikian juga dalam fikih lain dijelaskan bahwa solat fardu afdolnya dengan cara berjamaah. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah santrinya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berpendapat bahwa solat berjamaah menurut Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah hukumnya wajib bagi setiap hamba Allah. Alasan beliau, zaman Rasulullah ada sahabat yang malas untuk melaksanakan solat berjamaah. Kata Nabi, wahai para sahabat, kalau ada di antara sahabat kita malas berjamaah, maka bakarlah rumahnya. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa solat wajib yang sehari semalam itu hukumnya berjamaah wajib. Tetapi yang paling masyhur hadirin, melaksanakan solat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Artinya bagi kita penting sekali melaksanakan solat dengan cara berjamaah. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, banyak nilai-nilai yang akan Allah berikan kepada hambanya yang rajin solat dengan cara berjamaah. Ini telah dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin bab keutamaan solat dengan cara berjamaah. Rasulullah bersabda, man sholat salawatil khamsa ma'al jamaah falahu khamsatu asya. Barang siapa yang melaksanakan solat 5 kali sehari semalam dengan cara berjamaah, mereka akan mendapatkan 5 keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi, al-awal la yusibuhu faqrun fi dunya. Orang yang rajin berjamaah, mereka hidupnya tidak akan kena penyakit miskin.
Mari kita lihat juga keterangan dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Ada keterangan Rasul, man ahabba yubsatu fi rizki, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, kemudian ingin dipanjangkan umurnya, kata Rasul, fal yasir rahimah, jangan lupa rajin-rajinlah bersilaturahmi. Dengan kumpulnya di Masjid Agung Al-Barakah, kita akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dan di sini pun juga kental dengan silaturahmi. Dengan silaturahmi, kata Nabi, Allah akan memberikan murah rizki kepada kita semua. Dengan berjamaah ini pula hadirin, Allah akan memberikan panjang umur kepada kita. Kita lihat orang-orang tua dulu, umurnya panjang-panjang. Kalau kita lihat, mereka rata-rata rajin sholat berjamaah. Dan di samping itu, mereka juga rajin silaturahmi dengan saudara-saudaranya, kawan-kawannya, dan sebagainya. Oleh karena itu, berbahagialah bagi hamba Allah yang rajin sholat berjamaah, karena banyak nilai yang akan diperolehnya. Dan selain itu hadirin, dengan sholat berjamaah kita akan mendapatkan pintu rezeki lebih mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berjamaah, rajin berjamaah, maka kita pun akan banyak memperoleh ilmu. Dan setiap hadir di masjid ada kegiatan taklim, diskusi dan sebagainya. Tentu ini akan mendatangkan ilmu, dan kita juga akan berikan murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rajin sholat berjamaah, kesatuan dan persatuan umat Islam akan semakin kokoh. Dengan rajin sholat berjamaah, kita bisa saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Dan dengan berjamaah hadirin, Allah akan mengabulkan doa-doa kita semua. Berbahagialah bagi hamba Allah yang rajin melaksanakan sholat dengan cara berjamaah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kemudian, keistimewaan yang kedua bagi hamba Allah yang rajin berjamaah, kata Nabi, yarfa'ullahu ta'ala anhu azabul qabr. Orang yang rajin berjamaah, mereka akan dibebaskan dari azab kubur. Nabi sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Padahal kita tahu Rasulullah bebas dari azab kubur dan masuk surga yang manapun beliau dibebaskan. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat dijelaskan, Rasul setiap hari beristighfar, mohon kepada ampun dari segala dosa dan noda, rata-rata 100 kali beristighfar dan minimal 70 kali memohon ampun kepada Allah. Dan kemudian hadirin, inilah keistimewaan dalam melaksanakan sholat jamaah, kita nanti ketika meninggal dunia akan bebas dari azab kubur. Dan kemudian orang itu akan mendapatkan raudhah min riyadil jannah, sesuai dengan sabda Nabi, al-qabru raudhah min riyadil jannah. Kuburan itu termasuk taman surga yang sangat indah. Tetapi bagi mereka yang banyak dosa, yang tidak pernah bertobat, kuburan itu termasuk lubang-lubang neraka yang sangat menyedihkan, menyeramkan dan menakutkan. Oleh karena itu hadirin, mari kita usahakan terus sholat dengan cara berjamaah. Apakah di masjid, di mushola, ataupun di mana saja kita berada, kita laksanakan sholat dengan cara berjamaah. Karena dengan berjamaah akan mendapatkan nilai-nilai kesempurnaan dari Allah yang Maha Agung. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kemudian, keistimewaan solat berjamaah yang ketiga, kata Rasulullah, wasalisu yu'ti kitabahu biyamini. Orang yang rajin berjamaah, nanti hari kiamat dia akan mendapatkan buku catatan amal, menerimanya dengan tangan kanan. Ini artinya nilai-nilai kebajikannya luar biasa hebatnya. Apa yang kita lakukan saat ini, Raqib dan Atid akan mencatat perbuatan kita. Ketika hamba Allah berkata baik, maka dia akan mendapatkan nilai yang baik. Ketika hamba Allah berkata yang buruk-buruk, maka dia pun akan dicatat bahwa perkataannya itu buruk. Oleh karena itu Rasul berpesan kepada kita sebagai hamba Allah yang beriman dan percaya kepada hari akhir, kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah, berkatalah yang baik, kata Nabi, atau tidak bisa bicara baik, lebih baik diam. Ini pesan Rasulullah untuk kita semua.
Demikian juga hadirin, ketika kita bertingkah laku baik, bersikap baik, itu pun akan dinilai oleh malaikat Allah. Dan kemudian catatan amal kita penuh dengan nilai-nilai kebajikan. Apalagi kita rajin berjamaah, Allah dan Rasulnya berjanji nanti ketika menerima buku catatan amal menggunakan tangan kanan. Karena saat itu hadirin, ada hamba Allah menerima buku catatan amal menggunakan tangan kiri. Ini artinya amalnya tidak bagus. Bahkan yang lebih parah lagi, ada orang menerima buku catatan amal membelakangi yang menyerahkan buku tersebut. Ini tentunya tandanya lebih parah lagi. Oleh karena itu, mari kita banyak introspeksi diri. Mari kita banyak untuk menghitung terhadap diri kita, sudah sejauh mana kita berbakti dan mengabdi kepada Allah sampai detik ini. Sudah sejauh mana kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, yang keliru dan sebagainya. Karena itu semua wajib untuk segera bertobat. Karena menurut Nabi, at-taibu minal janbi kaman la jambalah. Orang yang tobat dari dosa bagikan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Artinya akan dibersihkan dari segala dosa-dosa tersebut. Tetapi kalau orang menyepelekan, bertobat, maka dia akan menyesal nanti di akhiratnya. Dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan hadirin, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nilai-nilai yang baik untuk kita semua. Karena kita berjalan, berbuat dan melakukan apa saja, semuanya akan dinilai oleh malaikat Allah, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah yang Maha Agung. Yang kemudian keistimewaan solat berjamaah yang keempat, menurut Kangjeng Rasul, warabi'u yamuru ala sirat kalbarkil khotib. Orang yang rajin berjamaah nanti hari kiamat ketika dia melintas siratal mustaqim, kecepatannya bagaikan kilat. Jembatan siratal mustaqim hadirin bagi orang-orang durjana, tajamnya mengalahkan tajamnya pedang, kecilnya mengalahkan rambut dibelah 7, dan seremnya luar biasa. Ketika orang-orang yang ingkar kepada Allah melintas di jembatan siratal mustaqim, baru saja dia nginjak sedikit, jatuhlah ke jurang neraka jahanam. Inilah orang-orang durjana, inilah orang-orang yang berdosa, dia akan jatuh ketika melintas siratal mustaqim. Tetapi siratal mustaqim bagi hamba Allah yang beriman, bagi orang yang rajin berjamaah, jembatan itu sangat indah dan luas, nyaman, menarik dan sangat mengagumkan. Makanya ketika melintas siratal mustaqim, orang-orang yang rajin berjamaah, kata Nabi, jalannya kalbarkil khotib, bagaikan kilat menyambar, sampailah di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk selalu banyak melaksanakan solat dengan cara berjamaah. Karena ketika kita ada kekurangan sedikit maupun banyak, Allah tentu akan memberikan nilai-nilai kesempurnaan kepada kita semua. Apalagi yang rajin solat sunnah. Ketika hamba Allah sudah selesai melaksanakan solat wajib, malaikat pun bertanya kepada malaikat. Allah bertanya kepada malaikatnya, wahai malaikat, ketika engkau menyaksikan hambaku solat fardu, apakah ada yang kurang? Malaikat menjawab, ada ya Allah kekurangannya. Allah pun bertanya lagi, apakah malaikat orang tadi melaksanakan solat sunat qobliyah ataupun badiyah? Ya Allah, dia melaksanakan solat sunat. Kalau dia melaksanakan solat sunat, kata Allah, tulis solatnya yang kurang tadi jadi sempurna. Inilah hebatnya melaksanakan solat dengan cara berjamaah, dengan cara banyak melakukan solat-solat sunat. Allah akan memberikan nilai-nilai yang terbaik untuk kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kemudian keutamaan yang terakhir bagi hamba Allah yang rajin berjamaah, kata Nabi, wal khamis, yang kelima, mereka akan masuk surga bi ghairi hisab wala azab, tanpa melihat hisab sedikit pun, tanpa melihat azab sedikit pun, dia langsung ke surga Allah. Inilah hamba Allah yang rajin berjamaah.
Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Agung Al-Barakah beserta keluarga kita masuk surga dengan langsung tanpa melihat ajab, tanpa melihat hisab sedikit pun. Inilah hamba Allah yang istimewa. Inilah hamba Allah yang mendapat kemuliaan di sisi yang maha agung. Oleh karena itu Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang takwa. Orang yang takwa akan selalu dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Orang yang takwa akan diberikan keberkahan dalam segala kehidupan. Inilah hebatnya orang yang takwa. Allah akan cinta kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad